Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. As-saffu al-rabi'. Ini pertemuan terakhir kita ya sebelum kita ujian, dan materi ujian antum dari hadis yang pertama sampai hadis yang keempat, dan hadis yang keempat ini hadis yang sungguh sangat panjang sekali ya, melelahkan. Namun kita sudah bahas pada pertemuan yang berlalu tentang matan hadis, isi hadis. Tugas antum lagi, kalau belum melihat video ini, lihat video sebelumnya. Oke, kita akan melihat al-ahkam wa taujihat, beberapa hukum dan juga hal yang dapat kita ambil. Ya, yang pertama, hayatul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil kiram qa'imatun 'ala zuhdi fid dunya wat taqallul minha. Jadi hidup Nabi dan para sahabat itu berdiri di atas kezuhudan di dunia dan sedikit dengan dunia ini, maksudnya tidak terpukau, wasabri 'alal ju', dan dapat bersabar ketika lapar, wa khushunatil 'aish, ya, hidup itu tidak mewah ya, khusyunah, sederhana, cukup ya, pas-pasan. Ala tara kaifa yuwazzi'u Abu Ubaidah at-tamra tamratan tamrah. Nah, ini lihat bagaimana Abu Ubaidah membagikan korma satu persatu. Wa yu'abbiru Jabir radhiyallahu anhu an qillati dzalika at-tamr wa 'adami kifayatih. Ini digambarkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya saat itu korma kering yang ada sedikit dan tidak cukup, maka dikatakan namusuha kama yamusuh as-sabi, kami cucut dia ya, kami isap dia seperti isapan anak bayi, anak kecil. Itu yang pertama, hidup Nabi dan sahabat sederhana. Yang kedua, al-hirsu 'alal jihad fi sabilillah wa da'wati ilaih. Kita harus memiliki keinginan yang besar untuk berjihad di jalan Allah dan berdakwah. Wa anna qillatan nafaqati aw zad la tamna'u min dzalik. Maka dengan sedikitnya harta ataupun bekal dunia tidak menghalangi untuk berdakwah dan jihad di jalan Allah. Yang ketiga, at-ta'awunu fi umuril khairi matlabun 'azim. Ya, saling tolong-menolong di hal-hal kebaikan itu adalah pencapaian yang sangat besar. Lahu thimarun 'azimah, banyak sekali ya, buah-buah ataupun hasil yang besar. Wa atharun ijabiyah, ada pengaruh-pengaruh positif. Wa barakatun 'alal muta'awinin, ada sisi keberkahan bagi orang yang saling tolong-menolong. Hatha 'alaihi al-Islam, ini dimotivasi oleh Islam. Wa arsyada ilaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibimbing kita oleh Rasul. Wa tabbaqahu huwa wa ashabuhu radhiyallahu anhum, dipraktikkan, diaplikasikan oleh Nabi dan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Fakathura khairuhum, banyak sekali kebaikan mereka. Wa zadat barakatu amwalihim, bertambah keberkahan harta-harta mereka. Wa min huna, dari titik ini, yanbaghi an yahrisal muslim 'ala ta'awun, pantaslah seorang muslim dan muslim yang lain saling tolong-menolong fi abwabil khairi kulliha, dari setiap pintu-pintu kebaikan, hatta tahsula lahu samaratuh, sehingga buah dari hasil kebaikan itu diperoleh oleh setiap individu. Yang keempat, yad'ul Islam ila hifdzi karamatil muslim. Islam itu mengajak untuk menjaga kehormatan seorang muslim. Wa yahuthuhu ala jam'il mal min 'amali yadihi. Islam memotivasi seseorang individu mengumpulkan harta dari kerja tangannya sendiri. Wa an yata'affafa bihi 'anis su'al, dan dia harus menjaga diri agar tidak meminta-minta. Fayartafi'u an mazallatil mas'alah, sehingga dia mengangkat jati diri, level dirinya
dari hinanya meminta-minta. Al-Imam Bukhari dan lain sebagainya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang diriku berada pada genggamannya, "la an ya'khudha ahadukum hablah," seorang di antara kalian mengambil talinya, fayahtatib ala zahrih, dia ambil kayu, dia letakkan kayu bakar, dia letakkan di punggungnya, khairul lah, itu lebih baik, lebih mulia baginya, min an ya'tiya rajulan, dibandingkan dia datang kepada seorang, fayas'alah, ya, dia tanya, dia minta, a'tahu aw man'ah, maka dua saja konsekuensi, diberi atau tidak. Ini dia asal prinsip seorang muslim. Walakin idza kana su'al yajlibu wuddan wa mahabbatan wa mu'anasatan wa mulatafatan fahadha amrun mustan. Kalaulah meminta itu dapat menimbulkan ya kecintaan, kelanggengan, ya kelembutan, maka ini hal yang baik. Bal huwa matlub, bahkan ini yang diinginkan. Lima yajibu minal uns wal mahabbah, ya kalau seperti ini ya memberi dan pemberian itu menimbulkan cinta, ini yang diminta. Yang kelima, yadullul hadithu ala ibahati maitatil bahr, hadis ini menunjukkan halalnya bangkai yang ada di laut, ya bangkai binatang yang ada di laut, matat binafsiha atau matat bil istiyad, mati sendirinya atau mati karena dipancing. Wa hadha qaulu jumhur ahli al-ilm, qaulu jumhuri ahli al-ilm, ini pendapat kalangan jumhur ulama, mu'tamidin ala hadzal hadis, berdasarkan hadis yang panjang ini, dan juga firman Allah, wahilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah, halal bagi kalian untuk memancing yang ada di laut sebagai makanan yang kalian nikmati. As-safar min al-a'mal allati tahtaju ila tanzimin wa tartibin wa khuluqin karim wa tahammul, yang melakukan suatu perjalanan ini adalah pekerjaan yang membutuhkan pengaturan, penertiban, akhlak yang mulia, dan juga tanggung jawab yang besar. Wa mimma taktsuru fihi al-ara, ya karena dalam safar itu banyak sekali ya pendapat-pendapat, wa tata'addadu wijhatun nazar, dan pandangan orang itu berbeda-beda lah, banyak, beraneka ragam. Wali ahamiyati, dari pentingnya hal ini, syara al-Islam al-imarah, Islam itu yang mensyariatkan adanya pemimpin, liman kanu salasatan aw aksar, kalau jumlahnya 3 atau lebih, maka Rasulullah jadikan Abu Ubaidah sebagai amir ala hadhihi sariyah. Sariyah itu adalah pasukan tentara yang jumlahnya sedikit. Wa min al-ma'lum anna haqqal amir at-ta'ah fil ma'ruf, maka hak yang didapatkan oleh amir, oleh tentara-tentaranya, at-ta'ah fil ma'ruf, taat untuk hal yang ma'ruf, wa tanfiz li awamiri, melaksanakan perintah dari komandannya, walinqiyad li tawjihatihi ma lam yakun fi ma'siyatillahi azza wa jalla, dan selalu berada di bawah arahan pemimpinnya selama itu tidak menuju pada maksiat kepada Allah. Maka ketika Abu Ubaidah melarang mereka untuk makan, mereka tidak makan. Ketika Abu Ubaidah suruh makan, mereka makan. Sifat mukmin yang jujur adalah as-sabr, sabar, musabar, saling bersabar.
untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Wa ala ma yuqaddirullahu ta'ala minal masaib, terhadap segala takdir Allah dari musibah-musibah. Dan as-sariyah, hadhihi as-sariyah allati tamatta'at bihadha al-khalq an-nabil, kafa'aha Allah Ta'ala bihadha al-hut al-azim. Karena mereka itu memiliki akhlak yang luar biasa, Allah berikan kepada mereka ikan yang besar. Fil akhirati ma huwa khairun wa abqa, di akhirat pasti lebih baik dan lebih kekal. Kemudian yang terakhir, al-hadis dalla ala ijtihad as-sahabah. Hadis ini menunjukkan adanya ijtihad as-sahabah fil qadaya allati tamurru alaihim, dalam permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Jadi sahabat itu memiliki ijtihad, pendapat, mengeluarkan pendapat. Walam yatamakkanu fiha min ar-ruju'i ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hak berpendapat para sahabat itu ada, ya, karena mereka jauh dari Rasul dan di hadapan mereka ada permasalahan. Fa Abu Ubaidah sendiri ijtahada fi aklil hut, ya, berijtihad halalnya memakan udang tadi ataupun ikan ini. Summa aqarrahu ar-Rasul, Rasul tetapkan ijtihad Abu Ubaidah itu, ya, sampai-sampai Rasul meminta agar sebahagian dari makanan yang mereka makan itu diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita di semester 1. Insyaallah kita akan bertemu di semester 2 dalam mata pelajaran yang sama, mudah-mudahan dalam kondisi yang berbeda, supaya kita belajar secara live, bukan daring lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.